Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anda Haryanto. Saya di sini akan menjelaskan bab 2 tentang toharoh. Toharoh sendiri yaitu yang artinya suci. Di sini ada hadas. Hadas terbagi menjadi dua. Yang pertama hadas kecil atau asgor, yaitu mengeluarkan sesuatu dari kubur atau dubur. Yang kedua ada hadas besar atau akbar, yaitu mengeluarkan mani, bersanggama, haid, nifas, wilada, dan bagi orang kafir masuk Islam. Hadas besar yaitu suatu keadaan yang meski disucikan dengan mandi atau tayamum. Kemudian di sini ada kesucian lahirnya. Kesucian lahiriah merupakan menghindarkan diri dari terkena najis hakiki maupun najis hukmi. Di sini najis hakiki sendiri yaitu seperti kotoran yang mengenai badan atau tempat di mana akan sholat. Kemudian najis hukmi yaitu seperti dalam keadaan junub. Di sini ada fungsi toharoh, yaitu untuk keabsahan dari suatu ibadah. Kemudian di sini ada sarana toharoh adalah dengan air dan tanah atau debu. Selanjutnya di sini ada air sebagai sarana toharoh. Yang pertama air mutlak, yang kedua air mustakmal, yang ketiga air yang dicampur dengan barang yang suci, yang terakhir keempat air yang tercampur najis. Air mutlak adalah air yang suci dan dapat digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. Kemudian air mustakmal adalah air sisa yang mengenai badan manusia. Kemudian air yang dicampur dengan barang yang suci, misalnya bercampur dengan sedikit air sabun. Kemudian air yang tercampur najis adalah air yang bercampur dengan air seni atau air yang bercampur dengan bangkai. Kemudian di sini adapun perincian yang telah disepakati oleh ulama mengenai kenajisan. Yang pertama di sini ada daging babi, air wadi, khomar, air mazi, kotoran air kencing atau seni, air liur anjing, dan yang terakhir sini ada darah yang mengalir. Air maji sendiri yaitu air putih yang lengket yang keluar dari kemaluan ketika dimulai bangkitnya syahwat. Kemudian air wadi yaitu air putih yang keluar mengiringi ketika buang air kecil. Kemudian selanjutnya terkait dengan anjing, ada 3 pendapat dari ulama. Yang pertama, anjing semuanya najis termasuk bulunya. Ini merupakan pendapat Syafi'i, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Yang kedua, anjing air liurah najis sedangkan bulunya tidak najis. Ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah. Yang ketiga, anjing semuanya tidak najis termasuk air liurnya. Ini merupakan pendapat Imam Malik. Selanjutnya di sini najis terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada najis mukhaffafah yaitu najis ringan. Yang kedua najis mutawassithah yaitu najis pertengahan, dan yang ketiga najis mughaladhah yaitu najis berat. Cara mensucikan najis mukhaffafah yaitu membersihkannya cukup dengan air yang suci pada bagian yang terkena najis. Kemudian cara mensucikan
dari najis mutawasitoh, yaitu dengan menyiramkan air pada bagian yang terkena najis hingga hilang sifat najisnya. Dan kemudian yang terakhir, cara menghilangkan najis mughalajoh, yaitu dengan cara membersihkannya terlebih dahulu, mencuci benda atau wujud najisnya sampai bersih. Kemudian dicuci kembali dengan air suci sebanyak 7 kali, yang salah satunya air tersebut dicampur dengan tanah yang tidak tercampur oleh najis. Kemudian najis mutawasitoh sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada najis aini, yaitu najis yang tampak atau nyata. Yang kedua najis hukmi, yaitu najis yang tidak tampak atau nyata. Sekian penjelasan dari saya mengenai toharoh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.